Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arliza Ismiatun Hasanah, kelas BS1 Farmasi 2017 akan mempresentasikan tugas mata kuliah sintesis senyawa obat dengan judul Sintesis Turunan Arilamida 5 dan uji aktivitas in vitro terhadap enzim matriks metaloproteinase 9 sebagai kandidat anti kanker payudara. Manfaat dan keunggulan dari turunan arilamida 5 ini di mana MMP matriks metaloproteinase yaitu salah satu enzim yang berperan penting dalam perkembangan kanker. MMP inhibitor yang selektif terhadap PEX9 telah ditemukan oleh Dufour pada tahun 2011 yang menemukan suatu senyawa atau yang disebut dengan kompon 2 yang berperan penting dalam aktivitas penghambatan PEX9 di mana merupakan cincin planar yang berinteraksi dengan kantung aktif yang menghubungkan oleh rantai alkil yang memberikan fleksibel bagi cincin arilamida untuk berinteraksi di permukaan kantung aktif. Interaksi ini diduga berperan dalam penghambatan proses pembentukan homodimer pada PEX9 sehingga dapat mencegah proses migrasi sel kanker. Selanjutnya, diskoneksi, di mana diskoneksi ini adalah proses analisis yaitu pemecahan sebuah ikatan dan mengkonversikannya menjadi sebuah molekul yang dapat digunakan sebagai bahan awal. Selanjutnya ada diskoneksi senyawa dari turunan arilamida 5 ini, di mana turunan arilamida 5 ini dipecah menjadi 3 sinton yaitu yang pertama gugus sulfonamid 4 metilpirimidin, yang kedua cincin arilamida, dan yang ketiga adalah rantai alkil. Selanjutnya retrosintesis. Retrosintesis adalah proses pembelahan molekul target ke dalam bahan awal di mana proses ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui proses interkonversi gugus fungsional dan diskoneksi. Selanjutnya retrosintesis senyawa dari turunan arilamida ini di mana pada gambar di bawah ini merupakan mekanisme reaksi nukleofilik asil atau SNA antara sulfamezin dan 3-bromopropionil klorida menggunakan katalisator piridin. Selanjutnya ada sinton dan reagen. Sinton adalah fragmen ideal, biasanya suatu kation atau anion akibat suatu diskoneksi. Sinton yang didapatkan dari pemecahan senyawa turunan arilamida 5 ini yaitu ada gugus sulfonamid 4 metilpirimidin, cincin arilamida, dan rantai alkil. Kemudian ada reagen, di mana reagen adalah senyawa yang digunakan dalam praktek untuk sinton. Di sini dipakai reagen yaitu sulfamerazin 4 amino N4 metilpirimidin 2YL benzene sulfonamid. Kemudian ada reaksi yang terjadi di mana reaksi yang terjadi di sini yaitu reaksi substitusi, di mana reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Penggantian gugus nukleofilik disebut substitusi nukleofilik. Di bawah ini merupakan reaksi yang terjadi pada sintesis senyawa ini. Adapun metode dan cara kerja dari sintesis senyawa turunan arilamida 5 ini, yang pertama dimasukkan sulfamerazin, kemudian ditambahkan katalisator yaitu piridin, diaduk selama 10 menit pada suhu kamar, kemudian ditambahkan 3-bromopropil klorida tetes demi tetes. Diaduk selama 30 menit pada suhu kamar. Hasil sintesis disaring kemudian dinetralkan dengan Na2CO3 dengan konsentrasi 10% hingga pH netral. Dicuci dengan aquades dan dikeringkan di oven pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian ada uji pendahuluan dengan elusidasi struktur. Yang pertama dilakukan uji pendahuluan dengan DAB-HCl, kemudian dilanjutkan dengan uji KLT dengan perbandingan N-heksan banding etil asetat banding 1:3. Kemudian elusidasi struktur dengan metode spektrofotometri inframerah, spektrofotometri magnetik inti 1H dan 13C, dan kromatografi gas
spektrofotometri massa. Baik, selanjutnya ada identifikasi hasil sintesis senyawa turunan arilamida 5, di mana dilakukan dengan uji pendahuluan dengan DABHCl. Pada gambar di bawah ini merupakan produk hasil sintesis senyawa turunan arilamida 5 setelah dilakukan proses penetralan pH dan pengeringan, dan pada gambaran kedua yaitu sulfamerazin. Produk awal sintesis yang dihasilkan berupa semisolid berwarna kuning. Produk ini masih berada dalam pH asam karena produk samping yang dihasilkan berupa asam klorida, di mana asam klorida ini dapat menghidrolisis gugus C karbonil pada cincin arilamida sehingga perlu dinetralkan dengan Na2CO3 dengan konsentrasi 10% dengan membentuk NaCl, H2O, dan CO2 yang dapat dicuci dengan Aquades. Kemudian serbuk sulfamerazin ini berwarna putih dan serbuk senyawa turunan arilamida 5 berwarna kuning, sehingga sintesis dinyatakan telah berhasil dilakukan. Perubahan warna antara hasil sintesis dengan bahan awal disebabkan oleh perpanjangan kromofor atau ikatan rangkap yang terkonjugasi sehingga menjadi berwarna. Senyawa hasil sintesis diuji dengan DABHCl untuk identifikasi awal bahwa senyawa turunan arilamida 5 ini telah berhasil disintesis. Senyawa yang mengandung gugus amina primer akan bereaksi dengan DABHCl untuk membentuk basa Sif yang berwarna jingga. Sedangkan jika senyawa amina primer sudah tersubstitusi, maka tidak dapat bereaksi dengan DABHCl. Senyawa turunan arilamida 5 tidak menghasilkan basa Sif jingga karena gugus amina primernya sudah tersubstitusi. Senyawa hasil sintesis sudah berwarna kuning sehingga perubahan intensitas warnanya tidak terlalu tampak ketika ditambahkan DABHCl. Hal ini berbeda dengan sulfamerazin yang berwarna jingga ketika bereaksi dengan DABHCl sehingga untuk sementara dapat disimpulkan produk sintesis sudah terbentuk. Dan dilanjutkan dengan KLT untuk melihat bahwa senyawa baru telah terbentuk beserta kemurniannya. Pada gambar di bawah ini merupakan profil KLT dengan fase gerak N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 1:3 yang menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis mempunyai noda yang berbeda dari bahan baku yang digunakan untuk sintesis, yaitu sulfamerazin. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan nilai RF yang berbeda antara sulfamerazin dengan 0,51 dan senyawa hasil sintesis dengan 0,55. Perbedaan RF antara sulfamerazin dan senyawa hasil sintesis sebesar 0,04 disebabkan oleh kemiripan polaritas dari kedua sampel. Pada senyawa hasil sintesis, meskipun terjadi penambahan gugus etilen yang bersifat nonpolar namun diimbangi dengan C karbonil dan atom Br yang bersifat polar. Selanjutnya ada hasil elusidasi struktur senyawa arilamida 5 dengan metode spektrofotometri inframerah. Hasil elusidasi ini dan keberadaan gugus-gugus fungsionalnya dengan menggunakan spektro IR ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi berdasarkan spektrum yang dihasilkan terdapat pita pada daerah dengan bilangan gelombang 1500 cm pangkat -1 yang menunjukkan gugus karbonil. Gugus karbonil tersebut diprediksi sebagai gugus CO amida pada daerah dengan 1597 cm pangkat -1. Keberadaan gugus amida tersebut juga diperkuat dengan adanya pita yang melebar pada daerah dengan 3387 sampai 3479 cm pangkat -1 yang diduga sebagai gugus NH amida. Senyawa turunan arilamida 5 diprediksi telah berbentuk dengan dukungan pada daerah sidik jari dengan 500 sampai 1500 cm pangkat -1 yang berbeda dengan daerah sidik jari sulfamerazin sebagai starting material yang ditunjukkan pada gambar. Pada spektrum IR, sulfamerazin tidak dijumpai pita ulur tajam pada daerah dengan 1500 cm pangkat -1. Pada daerah dengan bilangan gelombang 3300 cm pangkat -1, pita gugus NH terlihat sebagai pita kembar yang tidak melebar. Hal ini dikarenakan gugus amina pada sulfamerazin tidak tersubstitusi.
Hasil ini menandakan bahwa produk hasil sintesis sudah sesuai pada aspek gugus fungsionalnya. Selanjutnya ada hasil sintesis dengan elusidasi struktur dengan metode spektrofotometri magnetik inti 1H dan 13C. Pada hasil di bawah ini menunjukkan adanya dua sinyal triplet pada jarak yang berdekatan untuk masing-masing proton Ha dan Hb. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh efek ikatan tunggal pada rantai etilen bersifat rotatable, sehingga pada sudut tertentu proton yang terikat pada atom C yang sama dapat memiliki lingkungan kimia yang berbeda. Hal ini menyebabkan setiap proton mengenali tetangganya sebanyak 2 kali, sehingga muncul dua sinyal triplet. Fenomena ini dipastikan dengan jumlah integrasi dua triplet tersebut sebanding dengan 2 proton. Nilai J coupling konstan untuk kedua sinyal triplet tersebut adalah 6,3 dan 7 Hz yang menunjukkan bahwa kedua set proton tersebut bertetangga secara langsung. Perbesaran spektrum proton Ha dan Hb ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian ada spektrofotometri resonansi magnetik inti 13C yang hanya dapat digunakan untuk mengindikasikan pergeseran kimia dan tidak mengindikasikan pola splitting integrasi dan J coupling konstan. Hal ini disebabkan karena 13C memiliki momen magnetik yang rendah yaitu 67,28% radians per Tesla. Selain itu, kelimpahan 13C di alam sangat rendah yaitu sebesar 1,08%, sehingga menyebabkan pola splitting dan integrasi menjadi tidak spesifik. Spektrum resonansi magnetik inti 13C senyawa turunan arilamida ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian, elusidasi struktur dengan kromatografi gas spektrofotometri massa bertujuan untuk mengetahui bobot molekul senyawa hasil sintesis. Kromatografi gas dapat dilakukan pada senyawa hasil sintesis karena berdasarkan hasil dari uji titik lebur menunjukkan titik lebur senyawa hasil sintesis yaitu di bawah 200 derajat Celcius, sehingga dapat dilakukan pada kromatografi gas dengan suhu detektor 300 derajat Celcius. Kromatografi gas dilakukan pada senyawa hasil sintesis dengan tujuan untuk memastikan kemurnian dari senyawa hasil sintesis dan suatu senyawa dapat dinyatakan murni jika pada hasil kromatogramnya hanya muncul satu puncak. Hal yang dilakukan dengan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 3 puncak yaitu puncak A, B, dan C pada kromatogram yang mengindikasikan bahwa senyawa hasil sintesis tidak 100% murni. Bobot molekul dari puncak yang terpisah akan dideteksi dengan spektrometer massa yang menunjukkan massa relatif per ion M per Z terbesar adalah 334. Bobot molekul utuh produk hasil sintesis seharusnya adalah 399, di mana dia kehilangan massa relatif per ion sebesar 65 diduga akibat fenomena fragmentasi SO2. Secara keseluruhan berdasarkan hasil elusidasi struktur dengan spektrofotometri IR, spektrofotometri resonansi magnetik inti 1H dan 13C, dan kromatografi gas spektrometer massa dapat disimpulkan bahwa produk hasil sintesis dipastikan strukturnya sebagai senyawa turunan arilamida 5. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.